Seberapa pentingkah menuntut ilmu agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah 58 ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Surah Ali Imran 3 ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan namanya, lalu malaikat dan para ulama. Hal ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan, kemuliaan dan keluhuran para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Bagaimana mungkin sama antara ulama dan orang awam, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Bagaimana mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama bukanlah harta benda, melainkan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan harta benda, yakni ilmu agama. Mengenai keutamaan yang berilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas ahli ibadah yang mengetahui sahnya ibadah adalah seperti perbandingan keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan ini disebabkan tidak lain karena manfaat orang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu meluas ke berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang ahli ibadah yang manfaatnya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar menuntut ilmu agama dan mengabarkan kepada kita betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu agama. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat." Dalam hadis lain, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dengan ibadah yang didasarkan pada pemahaman terhadap agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam. Keutamaan tersebut dikarenakan karena ilmu dapat menentukan sah atau tidaknya berbagai macam ibadah. Sahnya ibadah membutuhkan ilmu dan bergantung kepadanya, sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Seseorang yang beribadah tanpa dasar ilmu akan melakukan bentuk ibadah yang rusak yang akan membuatnya celaka di akhirat. Keberadaan ilmu juga menyebabkan hidupnya syariat dan terpeliharanya ajaran-ajaran agama. Ilmu agama adalah hidupnya Islam, artinya dengan ilmu agama seseorang akan mampu menjaga keislamannya dan keislaman orang lain. Dan dengan ilmu agama, ajaran-ajaran Islam akan terjaga kemurniannya dari pihak-pihak yang berupaya menyelewengkannya.
Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis, satu orang fakih, orang yang mendalam pengetahuan agamanya, lebih sulit bagi setan untuk menggoda dan menjermuskannya daripada 1000 ahli ibadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.